Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Bambang Ferdiansa di channel yang sama, yaitu channel Bambang Ferdiansa Halau. Hari ini saya ingin menyampaikan kabar penting, terutama buat sahabat-sahabat yang berada di wilayah Provinsi Banten, dan terlebih khusus buat kita yang tinggal di desa-desa yang punya kendaraan tapi sudah bertahun-tahun tidak sanggup bayar pajaknya. Sahabat-sahabat semua, tahukah kalian bahwa mulai tanggal 10 April hingga 30 Juni 2025, pemerintah Provinsi Banten resmi membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Apa maksud pemutihan pajak ini? Secara sederhana, ini adalah kesempatan langka bagi 2,3 juta wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, untuk bisa membayar pajak tanpa dikenai denda dan tunggakan. Jadi cukup bayar pokoknya saja, bukan cuma kabar baik. Ini adalah momen yang bisa menyelamatkan kita dari potensi masalah hukum di kemudian hari. Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan bahwa program ini hanya akan dilakukan satu kali saja selama masa jabatannya. Artinya, kalau sahabat-sahabat tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka jangan berharap ada pemutihan lagi di kemudian hari. Kalau ini kan sampai pokoknya. Jadi sekali saja. Sekali saja, ya, sekali saja di masa kepemimpinan saya. Nah, sahabat-sahabat semua, saya tahu betul kondisi di desa seperti apa. Banyak warga kita yang punya motor dari tahun 2010, 2011, 2012, bahkan 2005. Kendaraan itu masih dipakai sampai sekarang. Tapi STNK-nya sudah mati. Pajaknya menumpuk bukan karena malas bayar, tapi karena keadaan. Karena kebutuhan sehari-hari jauh lebih mendesak daripada mengurus pajak. Pertanyaannya sekarang, apakah program ini memang berpihak pada rakyat? Tentu jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya sebagai orang desa yang tinggal di desa sekaligus aktivis, dan saya tinggal bersama masyarakat, melihat bahwa ini adalah langkah populis yang bisa membantu masyarakat. Tapi harus dikawal, harus diawasi, dan harus disosialisasikan dengan baik sampai ke kampung-kampung. Apa gunanya ada program bagus kalau yang tahu cuma orang kota? Apa gunanya ada pemutihan kalau warga desa nggak tahu harus kemana, bagaimana cara mengurusnya, dan tidak ada kemudahan pelayanan? Saya minta atas nama pribadi kepada Pemprov Banten, khususnya dinas terkait dan pihak Samsat, untuk tidak hanya mengumumkan program ini lewat internet atau media sosial. Tolong turun langsung ke desa-desa, bentuk tim keliling, pasang pengumuman di kantor desa, ajak kepala desa dan Karang Taruna untuk membantu mensosialisasikan. Dan buat sahabat-sahabat semua di desa, kalau punya motor yang belum bayar pajak bertahun-tahun, ini saatnya diurus. Jangan tunggu ditilang, jangan tunggu kena razia. Karena kalau sudah lewat tanggal 30 Juni 2025, jangan salahkan pemerintah kalau denda dan tilang diberlakukan kembali. Ingat, ini hanya dilakukan sekali. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya juga ingin menekankan bahwa kita harus tetap kritis, sahabat-sahabat semua. Kenapa kebijakan ini baru muncul sekarang? Kenapa program ini hanya diberikan waktu 3 bulan? Apakah ini bentuk perhatian ataukah hanya strategi populis di tahun-tahun awal pemerintahan? Begitu sahabat-sahabat semua. Saya tidak menuduh, tapi kita wajib waspada. Karena rakyat sering kali dijadikan objek kebijakan, bukan subjek kebijakan. Kita disuruh ikut, tapi tidak pernah dilibatkan. Makanya saya mendorong sahabat-sahabat, terutama yang muda, yang aktif di Karang Taruna, di komunitas motor, di organisasi desa, atau di organisasi KNPI dan kepemudaan yang lain. Ayo bantu rakyat. Bikin spanduk di pos ronda, sebarkan informasi ini lewat WhatsApp grup di dusun, di kampung, kalau perlu kawal orang tua kita ke Samsat. Dan saya juga usul kepada pemerintah, khususnya Provinsi Banten, agar kedepannya pemutihan tidak hanya sekedar hapus denda, tapi juga disertai kemudahan akses pelayanan dan jaminan keamanan data kendaraan. Saya mendengar beberapa keluhan bahwa proses balik nama atau bahkan hanya cetak ulang STNK seringkali berbelit-belit. Padahal kalau pemutihan ini mau berhasil menyeluruh, layanan birokrasi harus cepat dan bersih. Jangan menyusahkan coba soal PP kapal Satgas ini, kepala Satgas sana pusat aja. Dan terakhir, sahabat-sahabat semua, pajak adalah kewajiban warga negara. Tapi pemerintah juga punya kewajiban memberikan kemudahan dan keadilan. Kalau rakyat mau taat pajak, maka negara juga harus hadir untuk rakyat, bukan cuma hadir pada saat rakyat suruh bayar. Mari manfaatkan kesempatan ini, mari bangkitkan kesadaran warga desa untuk tertib administrasi kendaraan.
Dan mari kita awasi bersama jalannya kebijakan ini. Jangan alergi dengan kritik, karena kritik adalah bentuk cinta kami terhadap negeri. Sobat semua, saya ingin ajak kita berpikir lebih dalam. Kenapa jumlah penunggak pajak Banten bisa mencapai 2,3 juta kendaraan? Ini bukan angka kecil, ini bukan sekedar soal lupa bayar, ini realitas sosial. Ini cermin bahwa ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja. Mari kita jujur, kalau warga punya uang, mana mungkin mereka biarkan motornya nunggak pajak sampai bertahun-tahun? Kita semua tahu, kendaraan itu alat kerja. Motor itu buat ngojek, buat antar anak sekolah, buat belanja ke pasar. Tapi ketika rakyat dipaksa pilih antara beli beras atau bayar pajak, tentu mereka pilih makan terlebih dahulu. Dan ini yang harus dipahami oleh para pemangku kebijakan. Jangan terus-terusan menyalahkan rakyat. Kalau rakyat tidak bayar pajak, bukan berarti mereka tidak cinta negara, tapi bisa jadi negara yang belum hadir sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Pemutihan ini harusnya bukan sekedar agenda pendapatan daerah, tapi juga bentuk rekonsiliasi antara negara dengan rakyat. Saya beri contoh begini. Di desa saya ada tukang bangunan yang punya motor tahun 2009. Pajaknya mati dari tahun 2017. Dia takut lewat jalan besar karena takut kena razia. Tapi sekarang dia dengan ada pemutihan ini dia punya harapan. Tapi pertanyaannya, siapa yang bantu dia urus? Apakah ada layanan keliling? Apakah kantor Samsat membuka pos di luar desa? Di setiap desa? Kalau tidak ada, jangan harap dia bisa urus sendiri. Karena sekali dia keluar, ongkos ke kota, itu sudah habis buat makan sekeluarga dalam 2 hari, bos. Jadi apa solusinya? Saya dorong pemerintah, khususnya Pemprov Banten, pertama, membentuk posko pelayanan pemutihan di kantor desa. Libatkan kepala desa, Karang Taruna, bahkan RT atau RW, jangan biarkan informasi ini hanya berhenti di koran dan di medsos. Yang kedua, buat jalur khusus layanan cepat untuk kendaraan tua. Karena banyak yang tidak punya dokumen lengkap. Perlu solusi, bukan intimidasi. Paham maksudnya kan? Karena memang surat-suratnya tidak ada atau kurang lengkap. Yang ketiga, awasi praktek calo dan pungli. Karena seringkali rakyat jadi korban di meja birokrasi. Mau balik nama, dibilang harus bayar biar tambahan. Padahal ini program resmi, harusnya gratis sesuai dengan ketentuan. Nah, sahabat-sahabat semua, saya tahu mungkin ada yang bertanya, kenapa sahabat Bambang kenapa sih selalu kritis terhadap pemerintah? Saya jawab begini, karena saya peduli. Kalau kita diam, siapa yang ingatkan? Kalau kita hanya ikut, kapan kita bisa mandiri? Saya ingin program ini berhasil. Bukan hanya sukses di angka statistik, tapi juga berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat di desa. Bayangkan, sahabat-sahabat, kalau dari 2,3 juta kendaraan itu setengahnya berasal dari desa, dan semuanya kembali aktif, maka bukan cuma pajak yang hidup, ekonomi desa juga ikut bergerak pastinya. Tukang bengkel bekerja, penjual onderdil ramai, dan yang paling penting, rakyat punya rasa aman. Karena rasa aman itu penting. Orang desa itu sering merasa takut dengan urusan kota. Takut urus STNK, takut ke kantor Samsat, takut ditanya-tanya soal dokumen, begitu. Dan disinilah peran negara dibutuhkan. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mendampingi. Sekarang kita masuk ke bagian reflektif. Gubernur Andra Soni mengatakan bahwa ini akan jadi satu-satunya pemutihan selama dia menjabat. Itu pernyataan politik yang kita perlu catat baik-baik. Artinya, tidak akan ada lagi penghapusan denda di kemudian hari. Dan kita sebagai rakyat harus ambil sikap. Kalau memang itu kebijakannya, maka sekarang adalah waktunya kita bergerak. Tapi, kalau setelah ini tidak ada reformasi pelayanan, tidak ada lagi evaluasi pajak, maka kita akan kembali ke lingkaran yang sama. Rakyat menunggak, negara menagih, rakyat menunggak lagi. Saya harap ke depan, pemerintah Provinsi Banten khususnya, juga mengevaluasi kenapa angka penunggakan begitu besar. Apakah pajaknya terlalu tinggi? Apakah sanksinya tidak mendidik? Apakah sistemnya yang menyulitkan? Karena membangun budaya taat pajak tidak bisa dengan ancaman dan sanksi. Harus dengan pendidikan, sosialisasi, dan pelayanan yang manusiawi.
Sebagai penutup, sahabat-sahabat semua, saya Bambang Ferdiansyah bukan sekedar bicara. Saya mengajak, saya mendorong, dan saya akan kawal program ini. Kalau ada yang dipungli, laporkan ke saya. Kalau ada warga yang kesulitan urus, saya siap bantu sebarkan. Karena kita tidak sedang bicara soal pajak semata. Kita sedang bicara tentang keadilan, tentang kepercayaan antara negara dengan rakyat. Dan selama saya masih di desa, saya akan terus menyuarakan suara rakyat kecil. Supaya negara tidak tuli. Jadi, ayo, sahabat-sahabat semua, manfaatkan pemutihan ini, ajak tetangga, saudara, teman sekampung, urus STN kamu. Selesaikan pajakmu. Tapi jangan lupa, awasi, kawal, dan terus bersuara. Karena negara butuh rakyat yang sadar dan berani bicara. Saya, Bambang Ferdiansyah dari desa untuk Indonesia yang lebih adil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.